Halo semuanya, selamat datang di Halo, Siniar Bahasa. ini episode kedua. Saya masih dengan Sony Novian di Depok, Jakarta. Jakarta aja, Depok aja. Dan bersama rekan saya tentu Sangat saja. inkonsisten. Dewantoro Ratri dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tapi ngakunya penerjemah Surabaya. Ya. Apa aja? Nah, di episode kedua ini kita mungkin mau lebih fokus ke ini ya, Mas Dewa ya. Lebih fokus ke tentang bagaimana sih dunia penerjemahan itu seperti apa dan kenapa kita iseng-iseng atau serius-serius bikin podcast kayak gini ya kan? Serius ini. Serius. Harap Serius bingit. FYI teman-teman. FYI. Saya rasa teman-teman perlu tahu. Rekaman ini dibuat hari Minggu Wage 23 Juni 2019. Wage. Temen gue tanya, Bray, lu penting banget ya bikin opening kayak gitu? Ya biar beda aja gitu. Jadi Wage ya. rekaman ini Wage, udah aku cek tanggalan Jawa. Jadi pukul 11 malam. Oh, Lebih tepatnya 22.57 nih kita. Padahal kita sudah setting tadi dari jam 10 Ted. Ya, jam 10 ya tag-nya. Kita udah teleponan jam 10, udah teleponan. Dan apa yang kita lakukan? Kita setting kamera. Jadi kita setting kamera, ternyata setting mikrofon ternyata susah. Atau kitanya gaptek. We are digital migrants, bro. Kita tidak terlahir di era ini. Dan tadi sore aku bikin Dude. Speak for yourself, man. Gue terlahir di era ini. Hello, oke? I wish I could accept that gitu. Tapi yang menarik adalah tadi berarti ini teman seangkatanmu ya gitu. Aku tadi ngobrol juga sama temanku, dia cerita bahwa anaknya kelas 2 SD. Oke. Dan dia sudah bikin konten, dia sudah bisa edit video sendiri. 2 SD. Padahal tadi 45 menit tuh kita mencari tahu tombol record tuh di mana. Dengan handphone yang bisa dilingin ke laptop ya. Anyway, udah selesai. Podcast hari ini selesai. Podcast hari ini kita membahas betapa nestapanya kita ini. Enggak, aku balikin ke pertanyaan lagi nih. Gua kaitin lagi. Bray, kenapa kita dua dinosaurus? Really? Speak for yourself, man. Come on. Iya. Seorang dinosaurus dan seorang dinosaurus lain yang denial itu susah payah bikin podcast. Nah, terutama podcastnya tentang not just any podcast gitu kan, tapi podcastnya tentang juru bahasa, ya kan? Dan industri bahasa dunia kita. Dan industri bahasa, juru bahasa, penerjemah, subtitler, ya kan? Halo para subtitler di luar sana. Dan voiceover artist, you're welcome. Iya, voiceover artist. Silakan. Transcribers. Market research. Oh my God, man. Have you seen how they work? I don't, and you need to let me know. Kau perlu beritahu. Oh my God, man. Market research tuh. Iya. So back ke market research ya. Ntar kita bahas ya. Sekarang kita balik ke alasanmu, Bray. Kenapa kau mau susah-susah bikin podcast? Well, ribet loh. Iya sih, Bray. Bukan, look, intinya adalah kenapa kita bikin podcast kayak gini? Karena menurut gue terlalu banyak nih, Bray, misteri di sekeliling dunia dan industri juru bahasa, ya kan? Dan permasalahannya sekarang adalah the thing is kalau kita memberikan terlalu banyak misteri, maksudnya malah melindungi, malah shroud the industry ourselves gitu kan. Yeah. Malah justru orang tidak akan tahu industri kita. Dulu tuh memang masanya eksklusivitas gitu. Sekarang masanya inklusif. The thing is, the problem is now orang tidak tahu apa bedanya pakai juru bahasa atau pakai teman mereka yang bisa bahasa asing atau karyawan mereka yang bisa bahasa asing. Misalnya gini, yuk kita pakai juru bahasa. Oh jangan juru bahasa, ngapain keluar duit lagi? Mendingan ini pakai aja Tono. Iya, si Tono bahasa Inggrisnya bagus tuh.
Si ini supir kayaknya kita pernah, tuh. si ini pernah 5 tahun di Amerika, dia aja. Ah, Nah, kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Itu partly karena kita salah, Bray. Wah, bukan kita, maksudnya kita memperlakukan industri ini sudah saatnya berbeda. Cara kita memperlakukan industri ini got our industry so far gitu kan. But the time change gitu kan. I ya, think ya. it's about time we need to change as well. Gitu kan, how we treat the industry. Itulah kenapa I think the more people know about the industry, the better gitu menurut gue. Bahkan kalau lu ngomongin tentang tadi kan kita bahas sedikit mau industrinya apa sih sekarang, industri 4.0 gitu kan. Ya, ya. Industri 4.0 seperti apa gitu kan. Marketingnya seperti apa? Misalnya gini, Bray. Marketing dan industri lah. Ada kalau industri 4.0 berarti marketingnya marketing 3.0 I think. Guys, para ahli market di luar sana, market expert di luar sana, please correct me if Tolong I'm wrong. jangan dirundung ya. Ampuni kami ya teman-teman, jangan galak-galak ya. Iya, jangan galak-galak ya. Nah, karena gini, Bray. Dulu misalnya marketing 1.0 gitu kan. Marketing kalau kita mau jualan lemper lah. Misal kita jual lemper. Gampang gini, Bray. Yuk. Jualan lemper adalah pakai lemper. Bikin lemper. Makanlah lemper gua. Lemper gua paling bagus. Lemper yang lain jelek. Gitu kan. Jelek semuanya. Ya. Makan lemper gua. Ya kan? Nah, marketing 2.0, Bray, itu pakai lemper gua. Lemper gua paling murah, paling enak. Gitu kan. Oh, okay. Nah, marketing 3.0, Bray, ini cara bikin lemper. Ini cara bikin lemper. Cara gue bikin lemper kayak gini. Nanti kalau lu nggak sempet, lemper gue aja. Karena cara bikin lemper gue pasti lu suka. Jadi, Bray, apa yang tidak bisa kita dapatkan di internet, ya kan? Daripada orang dapat informasinya salah. Ya, benar. Dan informasi di internet kan for better or for worse gitu kan. Ada yang bagus, ada yang jelek gitu kan. Daripada salah, orang dapat informasinya, kita aja kasih tahu. Gitu kan? If we don't tell them, somebody else will. Gitu kan? Bisa aja nanti all of the sudden ada, lu sering dapat nggak sih? Jadilah interpreter, jadilah translator. Pengalaman itu tidak penting. Anda bisa dapat uang sebanyak-banyaknya. Waktu fleksibel, ya kan? Anda punya all the time in the world. Itu ini ada bisnis. Iya kan, Bray? So I think that's from my side, Bray. Yeah. What about your side, Bray? Yeah. From my side, karena aku mengalami ada yang aku jadi guru itu dari 3.0 ya. Pekerjaan pertama yang serius aku alami itu guru, dan itu di era 3.0 menuju ke 4.0. Ketika aku menjadi juru bahasa, itu 4.0 yang agak awal-awal gitu, menurutku 4.0 awal-awal. So, apa yang aku lakukan adalah aku cetak kartu nama, sama seperti manusia pada umumnya, right? Namanya kartu nama aku. Anjuran-anjuran lah gitu, right? Menawarkan diri dari teman ke teman yang lain, right? Pertanyaan yang serupa terjadi ketika aku mencari rekan-rekan penerjemah lain, yaitu aku menggunakan Google, right? Standar klik penerjemah. Tapi ternyata makin ke sini orang tidak hanya mencari dari Google. That's true. Atau kalaupun ketika aku menemukannya di Google, bisa jadi terkoneksi dengan platform lain. Misalkan terkoneksi ke YouTube, terkoneksi ke Instagram, itu sangat mungkin terjadi gitu loh. Nah, dari situ aku menyadari bahwa memang sekarang era promosinya itu memang seperti itu. Kita menggunakan platform media sosial, ya apapun lah, ya kan, That's true. untuk memperkenalkan diri kita sebagai sebuah produk. Nah, itu yang penting. Diri kita sebagai sebuah produk. Jadi Instagram, Spotify, YouTube, apapun platformnya itu istilahnya cuman lapaknya. Jadi kalau produknya sendiri jelek, ya kan, itu it will not take off gitu loh, nggak bakal terjadi juga. Jadi aku belajar dari situ. Oke, pertama aku sadari dulu bahwa ini kayaknya aku bisa lah memasarkan diri melalui media sosial, melalui apapun, dan kemudian mencari platform yang sesuai. Dan di sini aku pelajari ternyata yang cocok itu selain vlog, podcast ternyata, Bray.
That's true. That's true, So man. dengan segala kerumitannya yang kita alami berdua ini, here we are. Seperti yang aku bilang di episode 1, mencoba relevan di zaman 4.0 ini. Iya benar baik, benar banget. Nah, sekarang kan pertanyaannya kembali kan, kalau misalnya semua orang tahu nih, gitu kan, semua orang tahu, oh semua orang minat jadi juru bahasa. Emang ada bisnisnya untuk semua orang itu, gitu kan? Gimana menurut lo, Bray? Sorry. Ya, apakah aku khawatir ya? Ini mungkin bisa dijawab antara kita berdua, Bray. Antara aku yang tinggal di daerah yang jauh dari ibu kota dan dari perspektifmu yang tinggal di ibu kota coret, ya Jakarta coret. Jadi gini, aku meyakini ada namanya finders keepers, right? Siapapun yang menjadi yang pertama dan dia bisa bertahan, dia tidak akan tergoyahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, quality will speak by itself. Kualitas yang akan berbicara sendiri. Nah, dalam dua hal ini, yang pertama, sebenarnya aku bukan yang pertama, right? Di Jawa Timur ini sudah ada lah juru bahasa yang jauh lebih keren, senior yang aku angkat topi adalah kakak-kakak seniorku. Tapi sepertinya yang aktif di media sosial seperti ini, sepertinya ya, kalau salah mau diralat ya teman-teman yang nge-vlog juga di Surabaya, kayaknya yang pertama aku gitu. Jadi kalaupun nanti ada yang lain, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, aku sudah sampai di titik yang aku merasa aku aman gitu. Siapapun interpreter yang masuk di dunia atau di lingkaran Jawa Timur atau Indonesia, aku merasa aman gitu loh. That's true. Nah, kalau aku sampai di titik aku merasa aman, right? Nah, iyalah, pasti dong. Nah, kalau gue sih, Bray, dari gue ya, gue tuh simple sih, Bray. Karena kita melihat industri ini tuh sekarang sudah saatnya dari hal yang berbeda gitu. Kenapa gue ngomong Maksudnya? gitu? Jadi gini, kan gue selalu percaya gitu ya. Gue selalu percaya bahwa high tide rises all ships. Bahwa air pasang itu yang menenggelamkan artinya semua kapal. Gitu kan. Ya. Jadi menurut gue kalau pengetahuannya disebarkan, apa itu juru bahasa, apa itu dunia industri bahasa, apa itu penerjemah, apa itu subtitler gitu ya, apa itu misalnya voice over artist misalnya. Kalau orang tahu, bukan hanya pelakunya, tapi kalau orang di luar sana tahu, itu justru akan memperbesar pangsa pasarnya. Sekarang gini, gimana mungkin orang mau pakai jasa kita atau jasa penerjemah, kita dibandingkan ya, Bray, sama Google Translate misalnya, atau alat mesin misalnya, mesin penerjemah tuh. gitu kan. Kalau kita lihat gitu, Bray, saingan kita bukan fellow interpreter, bukan fellow translator, saingan kita itu bahkan bukan mesin penerjemahnya. Sangat kecil kalau kita menganggap saingan kita adalah mesin penerjemah. Saingan kita adalah paradigma bahwa orang itu menganggap nilai kita sama dengan mesin penerjemah. Paradigma itu yang harus kita ganti. Nah sekarang gimana gantinya? Kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya kita memberitahu semua orang bahwa ini loh, ada value-nya menggunakan juru bahasa, ada value-nya menggunakan penerjemah, pangsa pasarnya itu sendiri akan membesar, Bray. Kita harus bergerak dari, ini klien gue, itu jangan ganggu-ganggu dong. Oh ini gue kenal dia duluan deh. Nah adeknya nih kan nyari penerjemah atau cicitnya nanti 10 tahun kemudian dia penerjemah, gue duluan tuh harusnya penerjemahnya, bukan lu. Karena gue kenal sama kakek buyutnya gitu. Udah nggak gitu lagi. Karena kalau lu inget, Bray, Google misalnya. Google itu dulu, kan orang kalau ketika Google menawarkan iklan di internet gitu ya, pertama kali, orang-orang kan ketawain, siapa yang akan baca iklan Google gitu kan, di internet pula. Gitu kan. Zaman dulu handphone masih Nokia lah itu, ya kan. Koneksi jelek gitu. Dan segala macam tantangannya lah. Diketawain sama semua surat kabar, tabloid, majalah gitu ya, diketawain. Tapi Google melakukan hal yang sederhana gitu. Google sekarang semua orang bisa beriklan. Karena sekarang iklan itu dihitung per klik gitu kan. Kalau lu ngeklik iklan di Google baru dibayar gitu, Google-nya gitu kan. Sedangkan kalau zaman dulu iklan baris itu kan udah disingkat-singkat. Misalnya mencari karyawan. Biasanya itu iklan baris MCRI, KRYWN gitu kan. Itu kalau ada yang dengerin.
ada yang dengerin masih hidup tuh, udah hidup di zaman itu gitu kan. Ketahuan kan, jadinya gue tetap aja sama dinosaur gitu. Nah, Itu kalau di happened koran Surabaya itu bagiannya di tengah itu, dekat bagian olahraga bola gitu. Iya benar-benar. Nah, what happened is Google create a whole new market gitu. Nah, sekarang kita lihat kan perbedaan, hampir semua orang pindah, hampir semuanya beriklan di Google gitu kan, di internet sekarang, apapun platformnya. Gitu. Nah, itu harus kita lakukan. Kalau sekarang misalnya kawan-kawan menganggap, oh pasarnya dikit, salahnya siapa? Salah kita. Kita tidak menginformasikan added value menggunakan juru bahasa dan penerjemah dengan cukup baik. Itu. Added value memang penting. Added value itu memang penting. Tapi ini kita berbicara tentang pangsa pasar Indonesia. Kita juga berbicara tentang daya beli. Say, untuk beberapa orang kebutuhannya itu real. Mereka tahu mereka butuh penerjemah, mereka tahu mereka butuh juru bahasa, but they simply antara they cannot afford it, tidak mampu, atau they don't want to, atau mereka tidak mau membayar untuk harga sebesar itu. Pendapatmu apa, Bray, tentang daya beli masyarakat kita, terutama untuk jasa kita? Nah, ini menarik nih, Bray. Ini this is like the $1 billion question gitu kan. This is the $1 billion question. Loh, oke lah Son. Nanti banyak dong yang mau jadi penerjemah atau juru bahasa atau voice over atau apa gitu. Emang ada kliennya gitu kan? Nah, guys, dan yang bayar kita kan siapa yang mau gitu kan? Selama ini kan kita kan taunya lembaga internasional gitu kan. Oh, kita taunya organisasi internasional gitu kan. Atau misalnya konsultan gitu kan, konsultan internasional atau pemerintah gitu kan. Nah, di situ letak masalahnya. Karena selama ini kita mencari klien yang nggak perlu dididik lagi. Mereka punya nih, mereka pertama punya budgetnya, mereka punya pemahamannya tentang apa itu industri kita gitu kan. Karena they have the luxury, they are lucky enough to be, sent abroad, ikut acara internasional lain yang melihat, oh ada juru bahasa gitu kan. Oh bagus ya pakai juru bahasa, dia mendengarkan, oh gini ya, jadi gue sangat paham gitu kan. Gue nyaman mengutarakan pendapat, bertanya, atau berdiskusi pakai bahasa gue gitu, bahasa mother tongue gue gitu kan. Bahasa ibu mereka. Iya. Nah, itu kan they have the luxury to actually experience. Lalu mereka di Indonesia mereka melakukan itu. Now guys, ada dua, Bray. Ada dua. There's always somebody who cannot afford us gitu. Always lah. Come on. In any industry gitu kan. There's always somebody who doesn't know they can afford us. Nah, again, this is not, gue nggak suka nih, Bray, kalau orang bilang, emang ada duitnya, kita mahal gitu kan. Kalau Anda pikir Anda mahal gitu kan, and that's it, memang lu mahal berarti. But guys, let's move from the price discussion gitu. Look, berapapun lu ngecas diri lu mau ngecas diri lu 1.000, lu mau ngecas diri lu 8 juta misalnya gitu kan. This is no longer about the price, right? It's no longer about the rate that you apply. This is about the added value you can bring to the table. Misalnya gini, let's say misalnya, Bray, kalau misalnya ada sebuah perusahaan gitu kan, let's say any kind of company misalnya, gue pernah punya klien itu adalah perusahaan kurir, jasa kurir, baru buka dia jasa kurir, dia mau gimana sih caranya melakukan pengiriman yang paling bagus gitu kan. Gimana caranya? Mereka benchmark ke siapa? Ke perusahaan kurir nomor 1. Perusahaan kurir yang lain. Iya, tentu saja. Expert di perusahaan kurir itu dibawalah ke Indonesia. Terus mereka bicara di depan para karyawannya yang tidak semuanya paham bahasa asing kan. Lalu dipanggillah penerjemah gitu kan. Ini menarik, Bray. Dipanggil, berapa nih rate penerjemahnya? Sekian gitu kan. Lalu salah satu manajernya bilang begini, wah masa sih mas segitu? Kalau dikali 22, gaji mas lebih gede dari gaji saya gitu kan. Iya. Lalu CEO-nya bilang gini, guys, ini orang di perusahaan itu ya, CEO di perusahaan itu bilang gini, guys, lo jangan mikirin duitnya. Bayangkan kalau misalnya acaranya berhasil, kita bisa meningkatkan efisiensi perusahaan 15%. So it's no longer about the money, gitu. It's no longer about berapa sih cas lu. Kalau lu misalnya rate lu X misalnya, rate lu 10.000, 20.000, tapi lu bisa membawa penghematan 1 juta ke perusahaan. Emang dilirik tuh 10.000, 20.000-nya? Kan enggak. So guys, kita nih jangan mikir, oh rate gue segini, kayaknya perusahaan ini nggak mau deh. Mulailah berpindah ke, I am a professional interpreter, I'm a translator, and this is the difference if you use me rather than somebody di karyawan lo down the line yang kebetulan kayaknya lo tahu dia bisa bahasa asing. So move away from the money discussion. Maksudnya how much
the rate you have discussion. But at the end of the day, lu akan bilang, oke, rate gue sekian, and that's it. You say it in confidence, rate gue sekian. Oh, kok mahal banget, Mas? Look, this is the added value we're gonna bring to the table. Gitu kan. Semua acara yang bahkan mempertimbangkan aja juru bahasa. Acara itu setidaknya itu skalanya regional ya kan. Karena ada orang asing terlibat gitu kan. Bayangkan kesuksesan that you bring to the table to contribute gitu kan. Now people di acara itu no longer have to shy away from a discussion, shy away from a Q&A session just because mereka takut pakai bahasa asingnya gitu kan. That's amazing kan. Itu kan kalau lu bisa memberitakan itu ke sebanyak-banyaknya orang, dan orang juga nggak akan ini loh, nggak akan, oh kok mahal banget itu. It's no longer about the question kok mahal banget. Kayak misalnya, oh kita nyewa si ini yuk, penyanyi misalnya. Siapa sih penyanyi sekarang, Bray? Blackpink misalnya, ya kan? Sorry, Bray. This is my age, you know. Blackpink is my age, around my age. Aku mau bilang Ebit GAD loh. Iya kan? Terus lu bilang, lu harganya berapa? Lu bilang, mahal. Nggak ada yang bilang gitu kan? Blackpink ngeluarin tiket misalnya. Ada yang bilang, mahal tiket. Enggak kan? Terus kita bilang gini, band ini aja. Band A misalnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Blackpink. Lagunya sama. Note-nya sama. Alat musik yang digunakan sama gitu kan? Gitu kan? Lebih murah gitu kan? But they are not Blackpink. And that's it. Look, somewhere down the line, somebody will offer a lower price than you. There will always somebody offer a lower price than you, no matter what rate you offer to the client, no matter what gitu ya. Nah, the thing is, you separate yourself from that gitu kan. Kalau at the end of the day, kalau klien itu memang milih yang murah, and they're not for our added value in the first place, gitu. Walk away gitu kan. Walk away with dignity, knowing you bring more than pengalaman 5 tahun di Amerika to the table gitu kan. Itu, Bray. That's how I take it gitu kan. So, kalau aku boleh menyimpulkan ada dua poin penting di sini yang perlu kita pahami sebagai pekerja bahasa dan juga sebagai pekerja apapun. Poin pertama yang penting adalah bahwa kita harus memiliki ilmu. Gini, dari dirimu tadi menceritakan tentang bagaimana kita harus mengetahui atau memberikan added value kepada klien kita. Itu menunjukkan bahwa sebagai seorang juru bahasa, kita juga harus punya ilmu yang lain. Dalam hal ini marketing ya. Atau dalam hal ini pemahaman tentang HRD misalkan. Atau pemahaman tentang ekonomi, bagaimana memberikan added value seperti itu. Iya kan? Karena selama ini bisa jadi I might be wrong, tapi mungkin ada beberapa juru bahasa yang berfokus pada pekerjaannya itu, bagaimana dia bisa menyampaikan pesan lebih baik, bagaimana dia bisa melakukan tuh memparafrase dengan cepat dan lain sebagainya, itu yang semuanya technical gitu loh. Which is fine, that is your foundation, itu fondasinya. Kalau kita tidak punya itu, kita tidak punya dagangan, ya kan? Tapi mungkin ada yang kelupaan bahwa punya dagangan baru 50% dari bisnis. 50% lagi gimana jualnya. That's true. Kalau menarik tuh, Bray, kita bisa bahas tuh besok pengalaman getting your first client and, you know, market yourself atau apa gitu ya kan? Keren, kan? Banget gimana cara memasarkan diri. Benar. Kan? Dan benar banget. Dua yang menarik adalah know your worth. Tahu harga kita gitu. Ini mungkin agak kontroversial bagi rekan juru bahasa atau pekerja bahasa, tapi ya sudahlah. Saya semoga kita bukan tipikal orang yang mencoba untuk populer dengan menafikan suara hati atau mencoba membaur dengan yang mayoritas. Tapi gini teman-teman, ini saya ceritakan buat teman-teman yang di luar dari dunia lingkup juru bahasa ya. Selalu perdebatan tentang orang-orang yang dinilai merusak harga. Tuh, Bray, ini masuk agak sensitif nih. Jadi di dunia penjuru bahasaan dan di dunia penerjemahan, rate itu membentang seluas langit dan bumi. Right? Ada orang yang bersedia dibayar per kata beberapa ratus rupiah. Ada beberapa orang yang dengan pede dan dengan yakin bercerita bahwa saya harus pada angka ribuan rupiah per kata loh itu teman-teman.
yang buat aku itu adalah sesuatu hal yang organik, itu adalah sesuatu hal yang alami. Menurut aku yang agak sedikit menggusarkan hatiku adalah ketika ada yang bilang bahwa jangan pasang harga terlalu murah, kamu merusak pasaran segala macam bla bla bla. Dan ini kembali lagi ke yang tadi dirikan Ray. Loh, kalau memang satu klien itu memberikan yang atau meminta yang lebih murah dari yang kita mampu atau kita mau layani, berarti mereka bukan untuk kita gitu loh. That's true. Jadi there's no reason to fuzz about the price at the first place menurut aku. Jadi yang perlu dipahami adalah pertama, tahu dirimu ini harganya seberapa, right? Kedua, berusaha untuk mengembangkannya tanpa kita harus memandang remeh orang yang mungkin mau menerima job di bawah kita. Tuh. Punya pengalaman, Bray, dan aku sering punya pengalaman. Ada orang nawar gitu. Aku bilang bahwa harga saya segini, Bu. Tapi yang menarik adalah kalau menurut aku ini menarik ya. Ketika dia tidak mau menaikkan harga, aku tidak langsung bilang no, right? Aku tidak bilang no, oke, selesai, thank you, silakan cari yang lain. Yang aku lakukan adalah, Bray, aku bantu dia menghubungkan klien ini dengan orang-orang yang aku tahu mereka mau mengambil rate itu. That's true. Wow, oke. Jadi nggak aku buang. Mereka bilang, waduh Mas Dewa, mohon maaf ketinggian budgetnya. Aku bilang, Ibu, Bapak, apakah Ibu atau Bapak berkenan sesuai? Oh, mau banget Pak gitu. Kemudian yang terjadi adalah aku berikan nomor dan ternyata terjadi transaksi itu, right? Mereka bekerja dengan baik, it's fine gitu. Yang terjadi yang menarik berikutnya adalah beberapa bulan kemudian teman yang aku tawarkan tadi, yang dapat job dari aku tadi, dia dapat pekerjaan lagi, dari klien yang sama. Bedanya adalah kali ini klien yang sama, jadi ternyata repeat order, ya kan? Ternyata memang cocok dengan teman yang harganya aku tawarkan di bawah dari apa yang aku mau. Tapi yang menariknya adalah temanku ini akhirnya bilang, Mas Dewa, terima kasih ya sudah repeat order. Sekarang saya mau sewa alatnya Mas Dewa. Karena mereka mau pakai alat. Nah, jadi ternyata masih balik ke aku juga gitu loh. Meskipun bukan dalam bentuk interpreting, tapi aku dapat job sewa alat. Iya, Bray. Jadi nggak bakal tertukar. Emang sandal di masjid tertukar. Gitu kan. Itu, Bray. Gue sepakat nih, Bray. Gue nggak tahu apakah ini akan terlalu serius gitu diskusinya. Tapi menurut gue, kayak tadi, Bray. Kayak analogi band tadi, which is very simple kan. Notnya sama, musiknya sama. Gitu kan. Yang dilupakan selama ini oleh kita adalah karena kita seakan-akan berebut, oh, itu klien gue, lu jangan ngerebutkan. It's so funny menurut gue gitu kan. Ternyata sekarang look what happened gitu kan. People are the client gitu kan, pangsa pasarnya saturated. People are trying to chase the same cookie gitu kan, pangsa pasar lah. Karena kan ada banyak sekali kecurigaan satu sama lain gitu kan saat ini the West gitu kan. Oh, kok tiba-tiba klien ini sama si ini perasaan dulu sama gua 30 nama yang lalu gitu kan. Oh, ternyata dia ini nih undercutting nih dia gitu-gitu. Nah, ini maksud gue, client needs to have the best service that the client think they deserve it. Maksud gue gini, best itu kan kategorinya macam-macam ya. Best in price, best in experience gitu kan, best in security gitu kan, best in interaction gitu kan. Maksud gue, kalau klien merasa dilayani dengan pelayanan terbaik gitu kan, no matter kategori terbaiknya apa gitu ya. Kalau kalian dilayani, itu klien kan akan merasakan manfaat. Oh benar, pakai interpreting, pakai juru bahasa tuh gini loh, pakai penerjemah tuh gini loh. Then what happen? Dia akan ngomong dengan sendirinya tentang manfaat menggunakan juru bahasa, Bang. Gue udah belasan kali gitu, kalau nggak puluhan kali gitu ya. Lu juga sering pasti kan, Sony, gue dapat referensi dari si A klien gue gitu kan, tentang juru bahasa gitu kan. Oh, mau nggak lu kirim quote lu gitu buat support acara gue yang ini gitu kan. Nah, gue tidak pernah nih kalau tanda nama orang kayak misalnya ngomong, lu jangan bagiin kartu nama lu ya, ini klien gue. Karena Bray, menurut gue disitulah kesempatan kalau misalnya orang ngobrol sama lu sama tanda, itu kesempatan kita memperkenalkan profesi kita. Itu profesi, Bray, jangan memperkenalkan. Nah, don't think small memperkenalkan diri lu gitu kan. Think big, perkenalkan industri. Saya juru bahasa gitu kan, profesional. Saya penerjemah profesional. Gitu kan. At the end of the day, orang akan cerita juga, kemarin gue ketemu loh
si ini juru bahasa, ya ampun, itu ngomongnya kayak nggak tahu gimana gitu, mikirnya tahu-tahu keluar aja kata-katanya samaan sama ketika orang pidato kan gitu kan. Gitu kan. Tapi that is enough to market our industry gitu kan. When the industry got big, the cookie got bigger gitu kan. And all of a sudden, we have all these new clients dan yang kita pikir, oh dia nggak akan pakai kita gitu kan. Karena every single opportunity that we have, we should try to market the industry gitu, Bray. Kenalin Kata kuncinya ada the industry ya, Bray. Iya, Bray. Show them how fun it is. Industri kita keren banget kan, Bray. Iya kan? Industri kita keren banget. Ya. Misalnya, look, we do things yang bahkan komputer aja nggak bisa menyaingi kita saat ini gitu kan. And for your question yang tadi lu bilang, ada alat, ada mesin gitu kan. They're not even a competition for us gitu kan. If any, they will make our job more efficient. Gitu kan. Iya, benar. Nah, aku mau nyambung ke satu quote yang aku rasa menarik, Bray. Dulu ketika aku masih jadi guru, itu banyak belajar tentang quote-quote gitu. Di antaranya adalah ada satu quote, ketika internet makin maju gitu kan, ketika internet makin maju ya, maka ada kutipan, a teacher that can be replaced by a machine should be. I agree totally. I am 100% agree with that. Dan itu berlaku hal yang sama juga untuk, menurut aku, untuk profesi apapun yang membutuhkan human touch gitu. Kalau Anda sudah bisa digantikan dengan mesin, ya berarti Anda sudah seharusnya digantikan mesin. Sekilas jahat, tapi lebih ke perhatikan, berarti ini waktunya bukan Anda berkompetisi dengan mesin, tapi lakukan sesuatu yang mesin tidak bisa lakukan. Itu kuncinya di industri 4.0 ini. Begitupun juga ngomong ke industri 4.0 tentang bagaimana seseorang mencoba untuk menjaga bisnis mereka. Aku juga pernah di suatu pekerjaan itu, di pekerjaan itu aku disuruh tanda tangan dulu. Di antara tanda tangannya itu, yang pertama tidak boleh memberikan kartu namaku secara pribadi. Yang kedua adalah bahwa aku harus memperkenalkan diri dari si pemberi pekerjaan itu. Yang buat aku secara pribadi itu it's fine gitu loh. Maksudku setiap orang pasti mencoba untuk melindungi pekerjaannya masing-masing. I respect that, aku menghargai itu, aku menghormati itu, right? Tapi yang perlu dicatat adalah, by the way, aku sendiri tidak melakukan itu. Maksudnya gini, kalau aku ngoper pekerjaan ke orang lain, baik itu aku meminta komisi atau tidak, aku tidak pernah bilang, kamu kerja sama aku ya, kalau besok ada kontrak perpanjangan harus lewat aku. Nope, never. Kalau buat aku secara pribadi, Bray, kalau aku ngoper misalkan ke dirimu, satu job ke dirimu atau ke orang lain, feel free, silakan perkenalkan dirimu. Kalau memang itu jodohmu, ya udah, itu memang jodohmu. Dan aku sudah pernah melihat itu berkali-kali gitu loh. Ketika aku oper pekerjaan ke satu teman, ternyata besoknya aku lihat di Instagram, repeat order dengan klien yang sama. Jujur, Bray, secara manusia ada sedikit perasaan, bukan marah ya, tapi lebih ke that could be me gitu loh. That's true. Ya bisa, sebenarnya jobnya itu bisa jadi ke aku nih. Tapi kembali lagi dari keyakinan besarku bahwa rezeki nggak bakal tertukar, itu aja. Dan itu sudah aku jalani prinsip itu selama ini gitu. Dan memang benar gitu, right? Yang memang bukan untuk punyaku nggak akan ke aku gitu loh. Satu lagi sebelum aku oper giliran ke dirimu, Bray, kembali lagi ke orang yang mencoba atau orang-orang yang mencoba untuk melindungi bisnisnya dengan melarang orang memberikan identitas pribadinya. Perlu diingat bahwa yang kamu butuhkan untuk mendapatkan informasi dari seseorang itu cuma butuh 2, nama lengkap sama muka, and you're done gitu loh. That's true. Iya kan? Jadi meskipun misalkan nih aku ketemu sama klien kemudian ditanyai, oh Mas Dewa dari mana? Aku nggak boleh menyebutkan diriku sendiri, bahkan nomor teleponku nggak boleh aku kasih. Aku harus bilang, oh saya dari perusahaan ABCDEFG, misalkan seperti itu. Kalau si klien itu nanti pada akhirnya ingin mencari aku, yang dia cari cukup ketik namaku doang, Bray. That's true. Dan dia akan terhubung dengan aku somehow. Setiap orang punya platform media sosial masing-masing. That's true. If a client wanna find you, they will gitu kan. They will. Nothing on earth ya. Almost nothing on earth will stop them to find you gitu kan. Kecuali lu. Nah, gue ada Bray satu orang yang literally nggak mau ditemukan, Bray. Gitu. Ini orang udah saking banyak jobnya atau sangat dikit tentang jobnya, dia literally tidak mau ditemukan oleh klien gitu.
Tapi bukan berarti dia jelek atau gimana ya, Bray. Ini orang saking terkagum-kagumnya klien, ada satu duta besar Belanda menjemput dia pakai jet pribadi duta Belanda untuk diterbangkan ke tempat duta besar Belanda itu. Wow. Ya. Orang ini tapi, I mean, almost lu nggak akan pernah dengar namanya lah maksudnya. Gitu. So there are people like that gitu kan, but still itu kan di extreme case gitu kan. But still, same like you. Look, sudah terlalu lama gitu kan. Kita mencurigai satu sama lain, bukan mencurigai, kita menganggap satu sama lain adalah kompetitor. Gitu kan. Kompetitor. Gitu kan. Kita melindungi klien kita. We hold dear our client. It's like tidak ada interpreter lain di dunia ini gitu kan kecuali gue. Gitu kan. Maksudnya it's not the time anymore, guys gitu. We should introduce to the client dan to fellow interpreter. Look, ini loh tipe klien yang biasanya mencari interpreter. Look, ini loh tipe interpreter yang biasa dibutuhkan oleh klien gitu kan. Kalau misalnya klien mendapatkan interpreter yang ideal, nanti dia akan membawa pengalaman itu, Bray. And that's all we need gitu kan. Regardless siapapun gitu. Regardless siapapun yang akan jadi interpreternya. That's all we need. We need the client setelah memakai jasa juru bahasa, mereka have a great memory about juru bahasa dan support yang kita berikan atau penerjemah dan support yang kita berikan. So great, they cannot help it that they should share about it gitu kan. Iya kan. Karena pernah nggak lu cerita ngobrol-ngobrol sama klien gitu misalnya. Oh iya Mas, saya pernah tuh ketemu sama si A di acara ini. Ya ampun Mas, itu orang kalau ngomong bagus banget suaranya. Kayak penyiar radio kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu atau Mas ini nih Mas kalau ngomong dia jelas aksennya bagus kayak gitu-gitu kan. That is enough untuk industri kita gitu kan. We have to move as a whole gitu kan. We have to move as an industry. Nggak bisa nih kayak misalnya udahlah selama gue jobnya cukup, nggak peduli sama yang lain gitu kan. Gue akan berdoa untuk mereka. I'll surely pray for them gitu kan. Tapi udah gitu kan. Everybody for his own gitu kan. Tapi itu kan cara lamanya, Bray. We have to move from the status quo. Lihat aja industri lain. You know, they are moving from bergerak sendiri-sendiri, they're moving from kolaborasi gitu kan. Bahkan sekarang dulu perbankan menganggap fintech misalnya itu saingan. Sekarang what happened? They collaborate. Gojek sama Bluebird sekarang. Dulu berantem. Sekarang what happened? They collaborate. That's the only way if you want to go further. Whatever we do in the past, got us this far. Now it's time to go further. Gitu kan. Nice. Gitu sih, Bray. How long kita udah ngomong ini, Bray? Lama banget. I think we should call it a day, Bray. Call it day. Sure. Aku kasih satu tambahan lagi sebelum kita potong dan kemudian dirimu bisa closing. Ini sangat menarik dari cara berpikir seperti itu, Bray. Aku tambahkan lagi yang aku pelajari, berubah dari menjadi seorang mogul menjadi seorang penguasa tunggal menjadi sebuah sentra. Menarik. Kalau di Surabaya ada yang namanya WTC. Gedung WTC. Kalau di Jakarta mungkin dia sama kayak apa? Roxy gitu kali ya, tempat orang cari HP itu. Oh, oke. Nah, di WTC Surabaya itu satu gedung. Aku nggak tahu ada berapa banyak penjual di situ, yang pasti puluhan. Right? Dan semuanya menjual HP. Betul. Dan semuanya jalan gitu loh, semuanya laku. Gedung itu belum tutup. Aku lihat vendor-vendornya juga selalu ada. Jadi mereka hidup semuanya. Dan aku yakin ini konon ceritanya. Mereka itu sebenarnya di balik layar, they help each other. Jadi misalkan dia ada satu orang datang ke counterku cari, Mas, aku cari HP merek ini, seri ini. Dia bilang, oh oke, sebentar ya, saya cek di gudang. Sebenarnya dia nggak ngecek di gudang. Kalau dia tidak punya, dia cek toko sebelah sebenarnya. Dia juga beli dari temannya sendiri, sama aja. Iya, betul. Menarik gitu. Itu dari HP. Jadi mungkin ada waktunya kalau dari bahasaku ya sama aja dengan bahasanya Bang Sony, kita perlu beralih dari raja-raja kecil, ratu-ratu kecil, menjadi kita berjejaring, menjadi satu network yang kuat, yang saling support satu sama lain, dan kita bentuk satu sentra yang bisa saling menopang satu sama lain. Yeah, man. That's the closing, I think. Yeah. That's the closing for the day. Alright, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan Siniar Bahasa episode yang kedua. Sedikit lebih mendalam
sedikit lebih galak, ya kan, durasi lebih panjang karena memang ada begitu banyak yang kita sampaikan hari ini ya, Bray. Betul, Bray. Mudah-mudahan semuanya bisa lah. Kita harus melihat semuanya dengan, tentu saja pasti ada opini-opini berbeda. We love to share sih, we love to hear juga opini. Siap. Pro kontra adalah hal yang sangat alami. Kami sangat terbuka untuk diskusi, kami sangat terbuka untuk berbagi karena memang itulah dari awal semangat dari siniar bahasa ini. Yeah, that's true. I think that's enough from our point of view. Nanti di episode berikutnya mungkin kita mulai bahas tentang industrinya atau kita dengar dari orang lain juga ya, Bray ya. Boleh kita undang narasumber. Teman-teman kalau mungkin ingin mendengar cerita dari pekerja dari industri bahasa lain, bukan hanya penerjemah dan juru bahasa ya, bisa juga mungkin dari MC, ya kan? Maybe. Bisa penyiar radio, apalagi transcriber, apalagi copywriter, voice over artist, penulis, semua yang bekerja di industri bahasa, we welcome you all untuk bergabung, berbagi di sini di episode mendatang. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Bye-bye.